Teman-teman, pernah nggak sih kalian ngomong sesuatu terus langsung kepikiran, kenapa ya aku tadi ngomong kayak gitu? Entah itu lagi marah, lagi kesel, lagi bercanda, atau lagi debat di kolom komentar tanpa berpikir panjang. Padahal cuma beberapa detik aja ngomongnya, tapi nempelnya bisa berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Menariknya, Allah ngasih kita 2 mata dan 2 telinga, tapi cuma 1 mulut. Seperti ada pesan yang tersirat, lihat lebih banyak, dengar lebih banyak, dan ngomong secukupnya. Karena dalam Islam, ngomong itu bukan cuma soal bebas berpendapat, tapi juga soal tanggung jawab. Kata-kata itu nggak pernah benar-benar ringan. Seringkali kita bilang, cuman bercanda doang kali. Yalah, santai aja. Apa sih orang cuman komentar doang? Padahal dengan satu kalimat yang kita ucapkan bisa membuat seseorang itu bersemangat untuk menjalani hidupnya. Tapi dengan satu kalimat yang kita ucapkan juga bisa membuat seseorang diam-diam menangis di kamarnya. Kadang yang bikin orang gak bisa tidur semalaman bukan masalah besar, tapi ucapan seseorang yang terus terngiang di kepala. Makanya jangan pernah meremehkan kata-kata, karena lisan bisa jadi obat tapi juga bisa jadi luka. Di era digital, jempol juga ikut dihitung. Kalau dulu orang harus ketemu langsung buat ngomong. Sekarang cukup buka HP, tinggal ketik, kirim, selesai. Tapi jangan salah, komentar, caption, repost, bahkan chat yang kita kirim juga akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi menjaga lisan hari ini bukan cuma soal mulut, tapi juga soal jempol. Karena jempol adalah lisan versi digital. Sebelum ngomong atau ngetik sesuatu, coba tanya ke diri sendiri. Ini benar gak ya? Ini ada manfaatnya gak ya? Aku kalau denger ini, aku bakal senang atau sakit hati ya? Kalau masih ragu, mending gak usah diucapin. Karena gak semua hal harus dikomentarin. Gak semua perdebatan harus dimenangin. Dan gak semua pendapat harus diposting. Kadang yang paling bijak bukan yang paling banyak ngomong, tapi yang tahu kapan harus diam. Diam itu bukan berarti kalah. Banyak orang nganggap diam itu tanda nggak berani. Padahal justru sebaliknya. Nahan diri pas marah, nggak bales hinaan, nggak ikut nyebarin gosip, nggak ikut roasting orang cuma karena lagi viral. Itu butuh kekuatan yang jauh lebih besar. Karena yang susah bukan mengeluarkan kata-kata, tapi yang susah adalah nahan untuk tidak berkata-kata. Karena Islam mengajarkan kita untuk mempunyai kontrol diri seperti itu. Teman-teman, setiap hari kita ngomong ribuan kata, tapi pertanyaannya, berapa banyak yang jadi kebaikan? Mulai hari ini, yuk kita lebih hati-hati lagi sama ucapan kita. Karena ucapan yang baik bisa jadi sedekah, bisa jadi dakwah, dan bisa menjadi alasan seseorang untuk tetap kuat menjalani harinya. Jangan sampai mulut yang Allah kasih untuk kita berzikir lebih sering kita pakai untuk menyakiti orang lain. Ingat, orang hebat bukan yang selalu punya jawaban untuk semua hal, tapi yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam.